Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kimia SMA tentang termokimia. Sebelum itu, perkenalkan, saya Mahira Maya Sofa dengan NIM 42 2113 1014. Sebelum memulai pembahasan tentang termokimia, tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas mata kuliah pembelajaran jarak jauh. Pada termokimia ini saya akan membahas tentang definisi termokimia dan penemunya. Yang kedua ada hukum kekekalan energi. Yang ketiga ada sistem dan lingkungan. Yang keempat ada eksoterm dan endoterm. Yang kelima ada jenis-jenis entalpi molar. Dan yang keenam kalorimeter. Apa sih itu termokimia? Termokimia berasal dari bahasa Yunani termos yang berarti panas atau kalor dan kimia. Termokimia merupakan ilmu kimia yang mempelajari banyaknya panas yang dilepas atau diserap atau disorpsi akibat reaksi kimia. Ilmu ini digunakan untuk memperkirakan perubahan energi yang terjadi dalam proses reaksi kimia pembentukan larutan maupun pada perubahan fase zat. Termokimia dipelopori oleh Germain Henry Hess atau biasa disebut Hess. Salah seorang gurunya adalah George Jacob Berzelius pada tahun 1779 sampai 1848 yang menemukan rumus simbol atom. Hukum Hess atau Hess Law menyatakan bahwa banyaknya kalor dalam reaksi kimia tidak tergantung jalannya reaksi, tetapi tergantung dari keadaan awal dan akhir reaksi. Dapat dilihat penemunya si hukum Hess di gambar yang ada di slide PPT ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi disebut juga sebagai hukum termodinamika 1. Hukum ini ditemukan berkat beberapa percobaan yang dilakukan James Prescott Joule pada tahun 1818 sampai 1889, seorang ahli fisika berkebangsaan Inggris. Hukum termodinamika 1 menyatakan energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain. Energi didefinisikan sebagai kemampuan suatu materi untuk melakukan kerja. Energi yang kita pelajari dalam termokimia adalah energi dalam dari suatu sistem atau reaksi-reaksi kimia. Energi dalam dari suatu sistem tidak dapat diukur, namun perubahannya dapat diukur dan dinyatakan sebagai delta E dengan perumusan sebagai berikut. Delta E sama dengan E produk dikurang E reaktan. Kalor adalah energi yang berpindah dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya, dikarenakan adanya perbedaan suhu di antara keduanya. Kalor dapat berpindah dari 3 macam cara, yaitu konduksi atau hantaran, yaitu perpindahan kalor melalui media. Yang kedua, ada konversi, yaitu aliran kalor melalui partikel-partikel yang bergerak. Dan yang ketiga ada radiasi, yaitu kalor memancar ke segala arah tanpa media. Dapat dilihat di pada gambar di samping, kalau konduksi atau hantaran yaitu perpindahan kalor melalui media. Jadi ada kompor yang di atasnya ada panci berisi air. Itu airnya panas, mendidih, itu termasuk konduksi. Lanjut.
Adapun jumlah kalor yang berpindah dari sistem ke lingkungan tergantung dari massa benda atau M, kalor jenis atau C, kapasitas kalor atau C besar, dan perubahan suhu atau T, sehingga untuk menghitung kalor dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan M dikali C dikali delta T, atau Q sama dengan C dikali delta T. Keterangannya itu Q merupakan kalor yang diserap atau dilepas bila sistem menyerap kalor. Q bertanda positif bila sistem melepas kalor. Q bertanda negatif. M sama dengan massa zat, C sama dengan kalor jenis zat, delta T sama dengan perubahan suhu dari sistem, C atau C besar merupakan kapasitas kalor. Sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam mempelajari perubahan energi. Lingkungan adalah hal-hal di luar sistem yang membatasi sistem dan dapat mempengaruhi sistem. Misalnya, dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu terdapat gelas yang berisi minyak dan air. Yang berperan sebagai sistem di sini adalah minyak dan air, dan yang berperan sebagai lingkungan yaitu gelas, suhu udara, dan tekanan udara. Berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, sistem dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Sistem terbuka, yaitu sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan zat antara lingkungan dan sistem. Yang kedua, sistem tertutup, sistem di mana antara sistem dan lingkungan dapat terjadi perpindahan kalor tetapi tidak dapat terjadi perpindahan materi. Yang ketiga, ada sistem terisolasi, yaitu suatu sistem di mana tidak memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan materi antara sistem dan lingkungan. Dapat dilihat pada gambar di samping. Pada sistem terbuka, panci yang berisi air mendidih tanpa ditutup, di mana uap akan keluar, yaitu materi, dan panas melepas ke udara, yaitu energi. Dalam sistem ini, baik energi maupun zat dapat keluar masuk sistem, sehingga interaksi dengan lingkungan sangat tinggi. Yang kedua itu ada sistem tertutup, dapat dilihat di gambar, panci berisi air mendidih dengan ditutup dengan rapat atau tidak bocor, di mana panas dapat keluar tetapi air menguap ke lingkungan. Sistem ini memungkinkan energi seperti panas atau kerja berpindah dari lingkungan, tetapi massa tetap terjaga. Dan yang ketiga itu ada sistem terisolasi. Dapat kita lihat di contoh pada gambar, terdapat termos yang dirancang sempurna di mana tidak ada perpindahan panas atau materi keluar ke sistem. Sistem ini ideal dan sulit dikemukakan dalam kehidupan nyata, namun dalam analisis teoritis, sistem terisolasi digunakan untuk mempelajari perubahan yang disebabkan oleh faktor internal. Baik, Selanjutnya kita akan membahas eksoterm dan endoterm. Eksoterm, di dalam reaksi eksoterm, panas berpindah dari sistem ke lingkungan. Karenanya, panas dalam sistem berkurang sehingga delta H-nya bertanda negatif. Secara matematis, delta H dirumuskan sebagai berikut. Delta H sama dengan H hasil reaksi dikurang H reaksi. Dapat dilihat pada gambar diagram reaksi eksoterm. Pembakaran merupakan reaksi eksoterm yang melepaskan energi ke sekelilingnya. Kedua yaitu ada endoterm. Reaksi endoterm merupakan kebalikan dari reaksi eksoterm. Dalam reaksi ini, sistem menyerap kalor dari lingkungan sehingga harga entalpi reaksinya bertambah besar dan hanya berharga positif, atau delta H reaksi dikurang
delta H reaksi itu besar dari 0. Karena hasilnya positif, berarti delta H hasil reaksi lebih tinggi dari delta H reaksi dan digambarkan pada diagram berikut, yaitu dapat dilihat pada slide ini. Arah panah ke atas menunjukkan energi semakin bertambah karena sistem menyerap panas dari lingkungan. Perhatikan contoh reaksinya, yaitu pada BaOH2 di K8H2O berfasa solid ditambah 2NH4Cl berfasa aqu bereaksi menjadi BaCl2 berfasa aqu ditambah 2NH4OH berfasa aqu ditambah H2O berfasa aqu. Delta H-nya itu besar dari 0. Pengembunan merupakan reaksi eksoterm. Uap air melepas kalor ke sekelilingnya untuk berubah fasa menjadi cair. Apabila pengukuran delta H dilakukan untuk 1 mol zat pada kondisi standar, maka delta H tersebut dinamakan sebagai entalpi molar dengan satuan kilojoule per mol. Dalam termokimia dikenal ada beberapa jenis entalpi molar, yaitu entalpi pembentukan standar atau delta HF. Delta HF adalah besarnya perubahan entalpi atau kalor yang dibebaskan atau diserap pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Sebagai contoh, entalpi pembentukan metanol cair atau CH3OH berfasa liquid adalah minus 238,6 kJ per mol. Contohnya yaitu C ditambah H2 ditambah setengah O2 bereaksi menjadi CH3OH berfasa liquid. Delta HF-nya yaitu minus 238,6 kJ. Entalpi penguraian yang kedua ada entalpi penguraian standar atau delta HD, yaitu standard enthalpy of dissociation adalah besarnya perubahan entalpi yang diperlukan atau dibebaskan untuk menguraikan 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Contohnya yaitu H2 berfasa gas ditambah setengah O2 berfasa gas bereaksi menjadi H2O berfasa liquid. Delta HF H2O berfasa liquid yaitu minus 285,8 kJ per mol. Dan yang kedua yaitu H2O berfasa liquid menjadi H2 berfasa gas ditambah setengah O2 berfasa gas. Delta H2O berfasa liquid yaitu positif 285,8 kJ per mol. Yang ketiga ada entalpi pembakaran standar atau delta Hc, yaitu standard enthalpy of combustion. Delta Hc adalah besarnya perubahan entalpi yang dibebaskan untuk membakar 1 mol unsur atau senyawa. Contohnya pada pembakaran gas etilen atau C2H2 yang menimbulkan entalpi sebesar 1256 kJ per mol. Persamaan termokimianya adalah sebagai berikut. C2H2 berfasa gas ditambah 5/2O2 berfasa gas bereaksi menjadi 2CO2 berfasa gas ditambah H2O berfasa gas. Delta Hc-nya yaitu minus 1256 kJ per mol. Yang keempat, ada entalpi netralisasi standar atau delta Hn, yaitu standard enthalpy of neutralization. Delta Hn adalah banyaknya kalor yang dibebaskan atau diperlukan untuk menetralkan 1 mol asam dengan basa atau 1 mol basa dengan asam. Contohnya pada reaksi natrium hidroksida dan asam sulfat, yaitu 2NaOH berfasa aqu ditambah H2SO4 berfasa aqu bereaksi menjadi Na2SO4 berfasa aqu ditambah H2O berfasa aqu. Delta H-nya sama dengan minus 57,27 kJ.
Yang terakhir kita akan membahas kalorimeter. Salah satu cara yang digunakan untuk mengukur perubahan entalpi reaksi adalah dengan kalorimeter, yaitu proses pengukuran jumlah panas dari sistem reaksi menggunakan kalorimeter. Prinsip kerja dari kalorimeter ini menunjukkan azas Black, yaitu jumlah kalor yang dilepas suatu benda sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh benda lain, atau Q dilepas sama dengan Q diterima. Adapun besar transfer kalor tersebut tergantung pada faktor-faktor berikut. Yang pertama ada jumlah zat, yang kedua ada kalor jenis zat, yang ketiga ada perubahan suhu, dan yang keempat ada kapasitas kalor dari kalorimeter. Dapat dilihat gambar kalorimeter di slide ini. Oke, di samping terdapat rumus kalor, yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T, atau Q sama dengan M dikali C dikali delta T ditambah C dikali delta T. Baik, sekian video yang bisa saya paparkan pada materi termokimia kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.